Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Faqala ta'ala fi Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih dipertemukan kembali dengan bulan yang agung, bulan yang istimewa, yakni bulan suci Ramadan. Patut kita syukuri bersama bahwa usia kita masih dipertemukan dengan bulan yang agung ini. Banyak di antara kita hanya tinggal 1 atau 2 hari lagi sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, seyogyanya lah kita bersyukur kepada Allah. Dengan karunia, dengan kasih sayang Allah, kita dipertemukan dengan bulan yang agung, bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat, serta mudah-mudahan diakui selaku umatnya yang senantiasa mendapatkan syafaat di hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, di mana di dalamnya beberapa keistimewaan, seperti adanya malam Lailatul Qadar. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa malam Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Maka dari itu, apabila kita melakukan ibadah pada malam itu, insya Allah akan bernilaikan pahala 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Maka niatkan dari sekarang bahwa kita berdoa kepada Allah ingin dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Dan keistimewaan yang selanjutnya, bahwa Allah menyediakan waktu yang begitu banyak, siang, malam, semuanya penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari-hari biasa ada saat-saat tertentu ijabah doa, tetapi di bulan Ramadan Allah menyediakan begitu banyak limpahan rahmat. Dalam setiap hembusan nafas, setiap detik, Allah pasti memberikan pahala dan keberkahan kepada kita. Bagaimana kita usahanya untuk meraih keberkahan itu? Apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan keberkahan tersebut? Ini adalah kasih sayang Allah. Allah begitu cinta kasih kepada kita, sehingga Allah menyediakan bulan Ramadan dipertemukan dengan kita. Insya Allah, baik siang ataupun malam, ketika kita memohon ampun kepada Allah, maka insya Allah, Allah akan memberikan ampunannya. Yang selanjutnya, bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara hak dan batil. Rahimakumullah. Hadirin rahimakumullah.
Sebagaimana yang pernah kita pelajari bersama, bahwa di dalam setiap bacaan Al-Quran, Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan. Allah akan memberikan pahala-pahala. Di dalam hari-hari di luar Ramadan, satu huruf, Allah memberikan 10 kebaikan. Bagaimana dengan bacaan Al-Quran setiap huruf di bulan Ramadan? Sebagaimana yang berada di dalam hadis qudsi, setiap kebaikan Allah akan lipat gandakan dengan 10 kebaikan lagi. Maka dari itu, apabila di hari-hari di luar Ramadan, satu huruf ada 10 kebaikan, maka di dalam bulan Ramadan Allah lipat gandakan kembali dengan 10 kebaikan lagi atau 10 pahala. Jadi apabila kita membaca satu huruf saja, misalnya huruf Shad, itu 10 kebaikan di luar Ramadan, dan pada bulan Ramadan Allah kalikan lagi 10, artinya sudah 100 kebaikan. Maka dari itu, mari berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, kita harus mempunyai target untuk di dalam bulan Ramadan, seperti halnya dengan bacaan Al-Quran. Ketika kita akan ingin mencapai target hatam Al-Quran 1 juz, 2 juz, atau 3 juz, atau 30 juz, maka dari itu insya Allah, kalau kita membuatkan kurikulumnya dan kita tuangkan di dalam target-target harian, insya Allah itu akan tercapai. Misalnya, dalam 1 bulan kita ingin menghatamkan 1 hataman Al-Quran. Artinya 1 hari harus hatam 1 juz. Dibagi menjadi 5 waktu sholat, yakni sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Maka bisa setiap selesai ba'da sholat kita membaca Al-Quran 2 lembar atau 4 halaman. Insya Allah 1 hari bisa membaca 1 juz dan 1 bulan bisa menghatamkan Al-Quran. Alangkah lebih baiknya kalau kita mampu untuk menghatamkan 2 kali, 3 kali, bahkan lebih dari itu. Jangan sia-siakan waktu yang Allah sediakan dalam bulan Ramadan, 1 bulan penuh ini. Maka berlomba-lombalah untuk mengumpulkan pahala. Bersungguh-sungguhlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak akan menyanyiakan setiap detik, setiap menitnya. Pasti ada kebaikan dan pahala yang Allah sediakan. Dan yang selanjutnya tadi disebutkan bahwa bulan Ramadan istimewanya yakni dilipat gandakannya pahala. Bukan hanya bacaan Al-Quran saja, tetapi semua ibadah, semua kebaikan itu akan bernilaikan pahala dan Allah akan lipat gandakan. 10 kebaikan paling sedikit. Bahkan ada yang mencapai 70 kali lipat kebaikan tersebut. Tapi insya Allah harus kita niatkan dengan ikhlas. Harus beribadah kepada Allah lillahi ta'ala. Maka insya Allah, Allah pun akan memberikan pahala setimpal dengan niat apa yang kita kerjakan. Hadirin rahimakumullah, apabila kita bersedekah pada bulan Ramadan, maka insya Allah di bulan-bulan biasa Allah melipat gandakan 1 kebaikan dikalikan dengan 7 kali lipat dan dikalikan lagi dengan 10 kali, maka bulan Ramadan akan berlipat-lipat ganda lagi. Maka dari itu, sekali lagi, harus punya kurikulum Ramadan. Untuk sedekahnya harus disiapkan. Kita mampu dalam 1 bulan Ramadan, mampu berapa yang akan kita keluarkan untuk bersedekah di bulan Ramadan. Siapkan perharinya berapa. Mungkin setiap sholat kita bersedekah, setiap kita ke masjid untuk melaksanakan sholat fardu, kita bersedekah, Masya Allah. Meskipun hanya Rp2.000, setiap akan sholat fardu, kita bersedekah 2.000. Kali 5 waktu sholat wajib, sudah 10.000. Itu kalau mampu.
Kalaupun tidak, silahkan sesuai dengan kemampuannya. Namun jangan disia-siakan. Tetap harus punya target selama bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, pada bulan Ramadan pun Allah senantiasa memberikan keistimewaan dengan dikabulkannya doa. Maka dari itu, selain kita banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah, kita pun mempunyai kurikulum dengan bacaan Al-Quran, pahala dilipat gandakan, maka kita pun banyak-banyak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama kita memohon kepada Allah, yakni ingin dimaafkan, ingin dihapuskan segala dosa-dosa kita, segala khilaf-khilaf kita 11 bulan ke belakang. Karena orang yang sangat rugi adalah orang yang melalui bulan Ramadan 1 bulan penuh tanpa ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah orang yang sangat rugi. Maka dari itu, mari kita manfaatkan bulan yang sangat mulia ini. Banyak-banyaklah untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin kaum muslimin dan muslimat sudah mempersiapkannya jauh-jauh hari. Mungkin dari bulan Rajab dilanjutkan dengan bulan Sya'ban, kita memperbanyak istighfar, memperbanyak bacaan sholawat. Dan pada bulan Ramadan ini, bulan yang agung, bulan yang istimewa, insya Allah kita tingkatkan ibadah kita, maka insya Allah Allah pun akan memberikan sesuai dengan apa yang menjadi target kita. Hadirin rahimakumullah, itulah cinta kasih Allah kepada kaum muslimin wal muslimat, terutama bagi orang-orang yang beriman, sesuai dengan apa yang telah disebutkan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bahwa Allah mewajibkan berpuasa di bulan Ramadan hanya untuk orang-orang yang beriman, bukan hanya untuk orang Islam, tapi untuk orang-orang yang beriman. Maka dari itu, kalau kita merasa orang yang beriman, kita pasti akan melaksanakan kewajiban kita, yakni di bulan Ramadan. Ramadan sendiri mempunyai arti adalah panas. Dan panas di sini bukan panas suasananya, tetapi panas di sini adalah panas yang akan membakar dosa-dosa setiap muslim muslimat yang mukmin yang mukminat yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyaklah untuk beribadah kepadanya, memohon ampunan, sehingga mudah-mudahan ketika kita melewati bulan Ramadan ini dan sampai pada puncaknya bulan Ramadan, kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa kembali menjadi orang yang bersih, suci, dan memulai kehidupan yang lebih baik lagi. Hadirin rahimakumullah, Ramadan adalah bukti cinta kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita selaku umat mukmin, mukminat, muslim muslimat yang Allah berikan tanpa kita undang. Namun bulan Ramadan datang setiap tahunnya menemui kita. Sungguh besar anugerah Allah yang diberikan kepada kita jika kita diberikan usia, diberikan waktu untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Maka jangan disia-siakan kita mengisi bulan Ramadan. Bulan Ramadan halnya seperti tamu yang agung yang akan datang kepada kita. Sebagai analogi, kalau kita akan kedatangan tamu, misalnya seorang gubernur, apalagi seorang presiden yang akan datang ke tempat kita, maka mungkin kita banyak persiapan dari segala hal. Bukan hanya persiapan tempat, tapi semuanya ditata dengan baik. Bagaimana dengan bulan Ramadan yang datang kepada kita? Apakah kita sudah mempersiapkannya sebaik mungkin, sehingga kita bisa menikmati indahnya keistimewaan bulan Ramadan? Hadirin rahimakumullah, kita sebagaimana yang sudah disampaikan, banyak sekali keutamaan atau keistimewaan dalam bulan Ramadan.
Jika kita saja melaksanakan kegiatan atau amaliyah sunnah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Allah akan menilai, memberikan pahala seperti halnya adalah perlakuan yang wajib. Misalnya kita melaksanakan sholat sunat, maka dari itu Allah akan memberikan pahala seperti halnya sholat wajib. Apalagi dengan yang lainnya. Maka dari itu jangan lupa, hadirin rahimakumullah, kita siapkan kurikulum bulan Ramadan. Tadi sebutkan dengan sholatnya, dengan sodakohnya, dengan bacaan Al-Qur'annya, juga amaliyah yang lainnya. Bagaimana kita meningkatkan sholat, padahal sholat wajib tetap hanya 5 waktu dalam sehari semalam. Bagaimana kita meningkatkan pahala, kualitas, kuantitas sholat di bulan Ramadan? Kalau di dalam bulan biasa kita masih bisa melaksanakan hanya sholat wajib saja yang 5 waktu, maka coba kita tambah untuk bulan Ramadan. Kita latih diri kita, bukan hanya melatih perut, melatih hawa nafsu, makan dan minum, juga hawa nafsu terkait dengan syahwat, tapi kita juga latih. Kita didik diri kita, hati kita. Dalam sholat pun harus ada peningkatan. Bukan hanya sholat wajib saja. Mungkin untuk tahun sekarang, kita ingin menambah 25 rakaat misalnya, atau 50 rakaat dengan sholat-sholat sunat. Misalnya rawatibnya yang 12 rakaat tidak tertinggalkan. Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum duhur 4 rakaat, setelah duhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, dan setelah isya 2 rakaat. Semuanya ada 12 rakaat. Itu tidak tertinggalkan. Ditambah dengan qiyamul lail. Silakan. Ada yang menganut 11, ada juga yang 23. Termasuk sholat witirnya. Mungkin ditambah dengan sholat duha. Ada yang 2 rakaat, ada yang 4, ada yang sampai 8, sampai 12 rakaat. Silakan sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Bulan Ramadan ini kita ingin menambah berapa rakaat untuk menambah kualitas sholat kita. Kemudian untuk hal yang lainnya, ibadah yang lainnya, mungkin kita ingin membantu orang lain. Bukan hanya bersedekah dengan harta, tetapi mungkin kita ingin bersedekah dengan ilmu. Kita ingin bersedekah dengan tenaga kita. Maka dari itu, silakan kaum muslimin wal muslimat, anak-anakku semuanya, tuangkan apa program bulan Ramadan tahun ini, sehingga mudah-mudahan dengan program yang sudah kita buat, Allah mudahkan, Allah kabulkan segala rencana yang akan menjadi tujuan kita, yakni menjadi manusia yang bertakwa. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.